Good News Program. Senang sekali bertemu dengan Anda sekalian dan berbahagia sekali saya Wawan Yap didampingi rekan saya Rea Arela dalam edisi spesial The 10th Anniversary Anugerah Ministries. Ya, dan malam ini ada narasumber yang sangat spesial. Mengapa spesial, Wan? Biasanya meng-host tapi hari ini mereka menjadi narasumber. Ya. Tanpa berlama-lama kita panggil bersama kehadiran Pastor Daniel Hendrata dan Pastor Debbie Katarina. Bukan meng-hijack acara hari ini, tapi kita akan we are the host mereka. now. Yes. Yeah, praise the Lord. Terima kasih loh udah hadir malam Terima ini kasih. di Good News Program. Ya. Terima Spesial kasih. sekali. Suatu kehormatan untuk kami boleh berada di Good News Program pada malam hari ini tentunya. Ya, luar biasa. Saya yakin acara Good News Program ini jadi berkat buat banyak orang. Ya. Amin. Nah, sejak kapan acara Good News ini mungkin pemirsa ada yang belum tahu. Gimana, Pastor? Ya, Good News Program itu kami mulai pertama kali momen yang bersejarah adalah pada tanggal 17 September 2005. Oh, Nah, itu 10 years terjadi ago, right? tepatnya beberapa bulan setelah Tuhan memberikan suatu panggilan pelayanan untuk sepenuh waktu kepada kami. Waktu itu saya masih tentunya jauh lebih muda dari sekarang, 10 years ago. Still young. Ya, Sekarang juga masih muda. Ya, dan kemudian Tuhan memanggil kami berdua untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Banyak orang yang mempertanyakan, why melayani Tuhan sepenuh waktu di usia yang masih muda. Tapi kami percaya ada suatu hal yang besar yang Tuhan mau percayakan. Ya, Kami nggak tahu mau mulai bagaimana, tetapi singkat cerita bersama dengan ayah dan ibu saya, kami berempat, kami mulai Good News Program sebagai suatu langkah iman. Dan saat itulah cikal bakal dari berdirinya pelayanan kami yang akhirnya bernama Anugerah Ministries. Luar biasa. Ya. Banyak orang akan berpikir untuk menghitung-hitung ya dengan kalkulasi yang harusnya tepat untuk sebuah pelayanan di bentuk media, di bidang media, karena itu pasti punya cost yang nggak kecil ya. Nah, mengapa Dan terbeban mengapa dengan- punya beban itu di bidang media? Padahal kan keliling-keliling Indonesia mungkin bisa cukup. Kami percaya bahwa media itu adalah frontier terakhir yang harus dimenangkan, sebelum Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Ya, kita bisa traveling keliling Indonesia atau keliling dunia ya untuk membawakan berita kabar baik, tetapi kalau kita masuk ke media itu dari satu tempat yang sama, seluruh dunia sudah bisa dijangkau. Apalagi sekarang dengan fasilitas internet, sudah tidak ada lagi batasan tembok-tembok pemisah. Siapa saja bisa menonton kapan saja di ruang tamu mereka, di ruang tidur mereka. Karena itulah kami terbeban untuk melakukan pelayanan media ini. Jadi memang benar pelayanan media adalah sesuatu yang tidak murah, tetapi kami mempunyai suatu pandangan yang Tuhan berikan kepada kami bahwa pelayanan media melalui televisi ini ibaratnya seperti Air Force. Efektif banget ya dia. Betul, dan ini kami memberikan bekerjasama dengan gereja-gereja. Jadi kami nggak bisa berdiri sendiri. Kami harus bekerjasama dengan gereja-gereja. Jadi gereja adalah infanterinya Tuhan. Dan kami adalah Air Force-nya Tuhan. Dan pada waktu kita berdua sebagai tubuh Kristus, kita berjalan bersama-sama akan lebih banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus. Luar biasa. Menarik sekali. Narasumber malam ini luar biasa, lancar sekali menjelaskan. Padahal baru pertama kali saya undang. Kita lanjutkan nanti Luar biasa, ya. dan kita akan saksikan tayangan berikut ini. Abad 21 telah merubah kehidupan manusia. Media sudah menjadi kebutuhan premier setiap orang. Sejak pagi hingga malam hari, kita diserbu oleh berbagai media, mulai dari yang positif hingga yang berbau negatif. Media dapat memuridkan dunia dengan hal-hal yang negatif, namun dapat juga menjadi senjata yang ampuh untuk menyebarkan kabar baik. Anugerah Ministries melalui Good News Program secara konsisten menayangkan tayangan yang berkualitas, mulai dari pengajaran, kesaksian hidup inspirasional, tayangan yang cerdas namun tetap menghibur, dan tayangan-tayangan lainnya yang menyajikan nilai-nilai kekristenan. Dengan visi menjadi tayangan yang memberitakan kabar baik kepada masyarakat, tahun ini Good News Program telah mencapai episode 300. Tepat pada hari ini Good News Program sudah memasuki episode yang ke-300. 300 kemuliaan bagi Tuhan tentunya. Dahsyat banget. Dan semakin banyak respon dari pemirsa yang menandakan dampak Good News yang semakin luas.
I'm excited and I commend Debbie and Daniel Anugerah Ministries and the good news and just the fact that they are transforming lives, and we have this media ministries that we can reach millions of lives outside the walls of the church where the harvest is. Kami tidak mempunyai anak waktu itu, kurang lebih pernikahan kami hampir 7 tahun. Berdoa pasti, dan tahun demi tahun saya kan sibuk kerja pulang malam, jadi hari demi hari tuh terlewati begitu saja. Kalau orang tanya udah berapa lama, udah 6 tahun, udah 5 tahun, 6 tahun baru kerasa gitu, lama juga ya saya belum punya anak gitu. Walaupun kami sudah pernah periksa, nggak ada masalah apa-apa. Ya, waktu itu mama saya melihat program Good News program dan dia tergerak untuk menelponnya untuk minta dukungan doa. Karena Tuhan sungguh luar biasa, anugerahnya sungguh luar biasa, mukjizatnya sungguh luar biasa, akhir kami mempunyai anak juga. Dan anak kami sekarang 9 bulan. Shalom. Wah, nggak kerasa ya, Good News udah masuk tahun yang ke-10, happy 10th anniversary. Good News memang tayangan yang top, bukan hanya saya aja nih berkati, tapi saya percaya Good News memberkati juga bukan hanya Indonesia aja, tapi sampai ke ujung bumi. Maju terus, tetap semangat, tetap menyuarakan Good News. Mari turut ambil bagian menyebarkan kabar baik bersama Good News Program. Selama 10 tahun ini sudah ada 33 project church makeover yang kami lakukan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. 10 tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, program Anugerah Ministry ternyata banyak sekali loh, Re. Selain tadi ada Good News, ternyata ada Church Makeover. Apa sih Church Makeover ini dan apa tujuannya, Pastor? Oke, Church Makeover adalah secara simpel seperti suatu program membedah gereja. Firman Tuhan pernah berkata seperti ini bahwa bagaimana mungkin kau tinggal dalam suatu rumah yang berpanel. Nah waktu itu kami nggak ngerti rumah berpanel itu apa. Ternyata orang-orang kaya itu rumahnya nggak mungkin tembok biasa tapi harus ada panelnya, panel kayu. Wallpaper lah minimal zaman sekarang gitu ya. Dan sedangkan rumah Tuhan, firman Tuhan berkata sedangkan rumahku masih dalam reruntuhan. Ruin gitu, dalam reruntuhan. Dan kemudian tahun 2008 kami mulai dengan langkah iman sebuah gereja di daerah Perkampungan Kumuh di kota Jakarta. Waktu kami buat filmnya gitu ya. Ini tempat ibadahnya, saya nggak kepikir seperti itu. Kemudian saya tanya, oke kita sekarang buat adegan pada waktu kalian tidur. Lalu mereka dengan santai, mereka buka kasur, mimbarnya diminggirin. Kemudian mereka tidur di sana, saya kaget loh. So multifungsi banget, minggu jadi gereja. Kemudian kadang-kadang sore tempat untuk anak-anak di kampung untuk kumpul. Malam jadi rumah. Dan itu atas hancur berantakan, bocor. Dan kemudian kami mengambil langkah iman. Gereja pertama ini sebagai bibit yang kami tanam di sana. Yaitu gereja yang bernama GSPDI Mangga Ubi. Iya, di Mangga Ubi. Sudah berapa banyak, Pastor, selama ini? Selama 10 tahun ini sudah ada 33 project church makeover yang kami lakukan. Kemuliaan buat Tuhan. Ya, kemuliaan bagi Tuhan. Kami melihat ada satu hal yang terjadi. Bahwa ternyata pada waktu sebuah gereja dipulihkan, keluarga daripada pendeta itu tentunya juga dipulihkan.
yang lebih daripada penting daripada itu adalah jemaatnya itu mengalami satu revival. Dan kemudian ada orang-orang yang sudah nggak mau ke gereja, itu mereka datang kembali. Perkampungan itu pun mengalami revival. Oleh karena itulah kami percaya bahwa program Church Makeover adalah suatu program yang dapat mendorong percepatan sehingga banyak tubuh-tubuh Kristus yang terlupakan secara langsung ini akan dapat dibangun. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 14 berkata, biarlah kelebihan kamu yang sekarang ini bisa mencukupkan kekurangan mereka. Supaya suatu hari nanti kalau kita kekurangan, mereka bisa membantu kita juga dengan kelebihan yang mereka punya. Nah, itulah yang ingin kami terapkan supaya ada keseimbangan di dalam tubuh Kristus. Dan kami tidak memilih merek gereja apa-apa, istilahnya kami tidak membeda-bedakan. Dan puji Tuhan sudah 33 gereja, mulai tahun 2008 sampai tahun 2015 ini sudah 7 tahun dan pemirsa sekalian, Bapak banyak Ibu, lagi yang akan diberkati. Banyak sekali dan mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan ini ya. Luar biasa. Target 2016 ada berapa yang akan di makeover? Ada 15 gereja yang lagi kami doakan. Wow. 15 gereja yang kami doakan. Semoga terus dan pasti diberkati Tuhan selalu. Betul. Dan kita akan saksikan tayangan berikut ini kembali. Gereja adalah tempat di mana firman Tuhan dideklarasikan. Tapi bagaimana kalau ternyata bangunan gereja rusak? Bahkan hamba Tuhan di dalamnya harus hidup di bawah garis kemiskinan. Anugerah Ministries telah menempuh perjalanan selama 10 tahun melayani. Sejak tahun 2008, proyek Church Makeover dimulai. Anugerah Ministries menerima visi untuk membangun rumah Tuhan yang hampir menjadi reruntuhan. Mulai dari renovasi sampai membangun fasilitas umum di sekitar gereja. Bahkan, banyak di antara gedung yang kami bangun tidak memiliki fondasi, sehingga gedung gereja harus dibangun ulang. Namun bukan hanya itu saja, kami juga mendorong hamba-hamba Tuhan yang mengikuti program CMO ini agar memiliki keinginan untuk menjadi berkat bagi komunitas di sekitar gereja mereka. Salah satu hamba Tuhan tersebut yaitu Pendeta Suito Adi dari CMO ke-11 GBI Tulang Bawang, Lampung. Suatu sukacita bagi Anugerah Ministries dapat bekerja sama dengan Pendeta Suito Adi. Beliau merupakan hamba Tuhan yang selalu positif dan percaya bahwa Tuhan sumber segala sesuatu sanggup untuk mencukupkan. Secara perhitungan itu sekitar 80 jemaat yang beribadah setiap minggu dan kapasitas bangunan yang baru ini sekitar 500 sampai 600. Wow. Pendeta Suito Adi kini telah memiliki perkebunan buah sendiri dan beternak mulai dari ikan, ayam, kambing dan juga sapi. Perkebunan buah Pendeta Suito Adi bahkan boleh dinikmati oleh penduduk sekitar yang tinggal di sana. Selain itu juga ada Pendeta Daniel Ridwan yang merupakan gembala dari GPSDI Mahanaim. Ia masuk dalam program CMO ke-6. Saat itu di tahun 2011, keadaan gerejanya sangat rusak dan butuh segera untuk direnovasi. Tapi kini keadaan telah berubah. Bahkan ada kesaksian pribadi dari Pendeta Daniel Ridwan sesudah program CMO dilaksanakan. Tapi setelah kami menerima CMO dan gereja kami dibangun, kami boleh menikmati ibadah dengan bangunan yang permanen, yang kami tidak takut lagi kebocoran, kami tidak takut lagi gereja kami akan roboh, ya, dan kami boleh menikmati kebaikan itu. Dampak bagi gereja kami dalam CMO untuk bangunan fisik, kami merasa bangunan lebih kokoh dan bangunan itu lebih baik, dan jemaat pun semakin bertumbuh dan semakin kuat di dalam iman pengharapan kami kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Jadi kami sediakan guru, kami berikan bimbingan belajar, and it's totally free. Tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita saksikan selain Church Makeover, ternyata ada satu lagi, ada Adikku Sayang. Nah, program betul. Apakah ini dan tujuannya apa, Pastor? Siapa yang jawab? Adikku Sayang adalah program beasiswa yang kita berikan kepada anak-anak dari latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mampu, tetapi berani bermimpi, mempunyai cita-cita setinggi bintang di langit dan berprestasi. Dan kami jalankan program ini sudah ada 5 tahun ini, dan puji Tuhan sampai dengan hari ini kami boleh menyekolahkan hampir 500 anak yang tersebar di seluruh Indonesia. Adikku Sayang ini adalah suatu program beasiswa yang tidak sama dengan yang lain. Apa yang membedakan? Program beasiswa pada umumnya adalah memberikan uang and that's it. Kita nggak kenal dengan mereka, and kita nggak perlu tahu mereka. Tetapi kami melihat bahwa di dalam kehidupan relationship is very important. Bagaimana kita bisa mengenal seseorang dan kemudian bagaimana kita bisa merubah kehidupannya. Ini adalah satu perintah daripada firman Tuhan untuk kita ini berbuah. Nah, berbuah bukan untuk diri kita sendiri tapi berbuah untuk orang lain. Nah, jadi akhirnya kami membuka center-center dan kemudian kami berikan beberapa hal. Yang pertama, setiap pagi anak-anak ini kami minta untuk datang ke center kami dan kami berikan nutrisi. Ini penting sekali karena pada waktu mereka punya nutrisi, mereka bisa berpikir. Artinya makanan yang baik ya? Betul, berupa telur, berupa susu, protein lah. Ya. Yang kedua, pada waktu mereka akan mereka pergi ke sekolah, seminggu 3 kali pulang sekolah, kami minta mereka ini untuk datang ke center itu kembali. Untuk apa? Belajar. Jadi kami sediakan guru, kami berikan bimbingan belajar, and it's totally free. Dan kemudian yang ketiga, kami berikan apa lagi, Deb? Pada saat tahun ajaran baru dimulai, kita selalu memberikan tas sekolah, ya, peralatannya semua lengkap yang baru, jadi diperhatikan ya, betul. Dari makanan, dan bimbingan, dan kemudian tentunya juga uang sekolah. Dan setahun 2 kali kita mengajak mereka pergi field trip, jadi untuk membuka wawasan mereka ke tempat-tempat yang kalau sama keluarganya sendiri tidak bisa pergi, tapi bersama dengan kami mereka bisa menikmati hal-hal yang dinikmati oleh anak-anaknya. Dan kami ingin memberikan kesempatan yang sama seperti kami memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak kami. Kita ingin merubah kehidupan seperti bagaimana orang tuanya nggak bisa rubah, tetapi Tuhan percaya akan hal ini kepada kami dan kami percaya bersama dengan para partner kita bisa merubah bangsa ini. Jadi bisa menarik sekali dan makin seru ya. Tapi kita harus menyaksikan tayangan berikut ini. Kita kembali saksikan. Nama saya Wenyadi Jai. Saya bersekolah di SMP Negeri 4 Denegabo, Kabupaten Nias. Saya anak kedua dari 7 bersaudara. Pekerjaan orang tua saya sebagai buruh penyadap karet. Sepulang dari sekolah, saya juga ikut membantu orang tua saya untuk menyadap karet. Saya juga memiliki cita-cita untuk menjadi guru agama Kristen setelah dewasa nanti.
Anugerah Ministries melalui program Adikku Sayang merasa terpanggil untuk membangkitkan generasi-generasi yang berani bermimpi. Sejak tahun 2011, dengan jumlah anak 15 orang, center pertama kami yaitu Anugerah Learning Center Manggaubi. Kini, Adikku Sayang telah memiliki 43 center di berbagai daerah seluruh Indonesia. Dengan anak hampir mencapai 500 orang, Adikku Sayang tetap konsisten menjalankan setiap program yang ada hingga saat ini. Mulai dari pemberian nutrisi setiap pagi, pembagian tas beserta alat tulis, sampai ke pembayaran uang sekolah dan field trip yang diadakan setiap center seluruh Indonesia. Kami percaya ketika menabur di ladang Tuhan, maka setiap taburan kita tidak akan sia-sia. Nama saya Eksia, umur saya 15 tahun. Sekarang saya kelas 3 SMP. Saya juara 1 di kelas. Nilai terakhir saya 9,4. Tahun lalu, saya mengikuti lomba nyanyi di sekolah dan juara 2. Saya bersyukur diberi kesempatan ikut terlibat dalam pembuatan album ini. Ternyata banyak anak-anak Adikku Sayang yang berani bermimpi besar karena support dan dukungan dari kita bersama. Terima kasih atas program Adikku Sayang. Hingga besar nanti aku ingin menjadi arsitek. Program Adikku Sayang membuka mata mereka bahwa masih ada kesempatan untuk mewujudkan cita-cita mereka menjadi kenyataan. Beranikah Anda untuk membantu anak-anak ini mewujudkan mimpi mereka? Mari bergabung bersama kami dalam gerakan 1000 Anak Bisa. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Christabel Grace Marbun. It's an honor for me to be here tonight. I thank the Lord Jesus Christ, and tonight it's a joy, blessing, and honor for me to praise the Lord with my friends from Adikku Sayang, and may God be glorified and you will be blessed. Dan bunyi guruh riuhku
Kita bicara tentang compassion and outreach. Karena banyak orang berpikir bahwa suku-suku terasing itu urusan orang-orang tertentu saja. Tetapi mengapa itu menjadi salah satu program dari Anugerah Ministries? Well, beberapa tahun yang silam, sekitar 4 tahun yang silam ya. Ada seorang teman baik kami yang minta tolong gitu. Mereka punya pelayanan ke pedalaman suku Wana. Suku Wana itu artinya hutan. Jadi ini suku yang terasing yang ada di hutan di Sulawesi Tengah. Mereka berkata rumahnya mau ambruk, bisa ditolong enggak? Kemudian kami lihat fotonya, saya tahu secara pribadi orang ini sudah bertahun-tahun kenal. Kemudian saya katakan kita berdoa. Kemudian kalau Tuhan kirim seseorang atau 2 orang yang bisa bantu untuk membiayai pembangunan ini, maka kita akan lakukan. Dan kemudian akhirnya Tuhan buka jalan. Dan dari sanalah kami akhirnya mengenal pelayanan ke pedalaman. Pertama kali ke pedalaman itu jauh sekali ke sana. Dan diperlukan waktu itu saya masih ingat saya tidur di atas kapal. Dan kemudian besoknya naik perahu kecil, hujan gitu ya. Saya hanya bisa tutupan gini ya, nggak bisa apa-apa, nggak kelihatan apa-apa gitu. Dan kemudian sampai di sana melihat orang-orang suku terasing ini yang banyak daripada mereka yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Kenapa kita menjangkau? Karena ini perintah Tuhan. Di Matius 25 dikatakan di sana bahwa pada akhir zaman nanti Tuhan itu akan mengumpulkan 2 macam orang. Dan kemudian di sana adalah orang-orang, Tuhan berkata bahwa engkau melupakan orang-orang yang kekurangan, suku terasing, dan bahkan orang-orang yang sakit, yang banyak lah, yang tidak bisa apa-apa gitu. Tetapi satunya lagi berkata, engkau melakukannya ini untuk aku. Jadi pada waktu ternyata kita menjangkau kepada orang-orang yang forgotten people. The forgotten people are actually in the heart of God. Jadi pada waktu kita menjangkau kepada mereka, secara langsung tuh kita menjangkau Tuhan Yesus. Ya, kami sudah membangun satu rumah misi, rumah panti, di mana kami menampung anak-anak dari suku terasing ini dengan nama Pondok Kasih Anugerah. Dan kami juga sudah membangun sekolah. Dan ini sekolah memberikan pendidikan jadi. Sekolah pertama yang diakui oleh pemerintah di Itu rumah daerah kami tersebut. Nah, ini sekolahnya. Nah, sekolahnya mulai dari TK sampai dengan SD kelas 6 ya. Dan itu juga berkat dukungan dari partner-partner, sahabat-sahabat yang kami punya yang malam ini hadir ya, sehingga hal ini bisa terwujudkan. Kalau untuk program compassion dan outreach ini pada saat terjadi bencana di Indonesia, maka tim kami akan pergi ke tempat-tempat bencana tersebut untuk menyalurkan bantuan ya. Kami mencari tempat-tempat yang pemerintah nggak mau masuk, kami justru masuk ke sana. Saya sering memberikan posko dan lain-lain. Iya, tidak selalu memberikan posko. Langsung. Beberapa kali tim kami membawa truk-truk, kira-kira 3 truk itu ngikutin kami masuk ke dalam pedalaman dan orang bilang hati-hati masuk ke sana. Dan tidak ada satupun orang yang menyakiti saya. Walaupun pernah satu kali truk kami diserbu oleh massa, tapi mereka nggak nyerbu saya, mereka cuma mau makan. So we give them all the food. Mereka cuma mau makan, mereka lapar gitu. Nah, kemudian secara berkala juga kalau nggak ada bencana, maka yang kami lakukan adalah kami berkunjung ke panti asuhan, kami punya pelayanan penjara juga setiap 2 bulan 1 kali ya. Jadi kami lakukan hal ini di mana kami melayani kepada orang-orang yang terlupakan oleh komunitas kita. Betul. Dan bahkan yang lebih luar biasa lagi di tempat kami namanya Uetuwu. Uetuwu itu adalah sungai kehidupan, the river of life. Gitu ya. Itu satu daerah atau apa? Satu dusun yang sangat kecil, terpencil sekali. Dan staf kami pernah tahun lalu untuk mencapai ke sana itu mereka berjalan kaki 15 jam. Ini apa yang diharapkan oleh Pastor dan Anugerah Ministry? Yang kami harapkan, kami percaya bahwa anak-anak hutan pun itu perlu diangkat keluar. Kami punya playgroup, kami punya TK, kami punya SD, kami akan bangun SMP nanti, nggak lama lagi. Kemudian SMA mereka akan kami pilihin untuk dapat disekolahkan di Jakarta. Hopefully dari anak-anak pedalaman suku Wana, mereka pada waktu sudah SMA mereka akan fasih berbahasa Inggris seperti anak saya, seperti anak kalian semua, gitu ya. Dan kami punya cita-cita bahwa mereka kalau nanti teman-teman punya perusahaan, punya pabrik, who knows, one of the manager atau one of the supervisor atau mungkin suatu hari, mari kita bermimpi bahwa CEO daripada suatu perusahaan adalah anak-anak suku terasing. Atau memanusiakan manusia ya. Atau mungkin juga akan ada orang-orang pemerintahan yang adalah murid-murid beasiswa. Ada 7 gunung budaya yang harus menangkan. Dan ini adalah peran kita untuk kita bisa berbuat. Doctors, lawyers, you name it. We are building the nation. So one day I will prove it to you. Bahwa akan ada anak-anak suku Wana yang akan saya lemparkan ke X Factor, Indonesian Idol. Mereka akan bernyanyi di sana. Why not? Dan bahkan beberapa anak ini sudah kami cadangkan untuk masuk dunia rekaman bersama kami.
Satu kata waktu melihat mereka pertama kali dari Pastor Debbie, apa yang terbesit? Saya melihat masa depan. Wow. Luar biasa, dan kita lanjutkan selepas ini. Pesan saya untuk Anugerah Ministries, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. 10 tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin menyampaikan satu pesan singkat saja yang diambil dari Yesaya 52 ayat ke-7. How beautiful are the feet of him who bring good news, who bring good tidings, who proclaim peace, who proclaim salvation. Dan saya percaya Tuhan mengatakan dengan jelas, beautiful. Dan firman Allah mengatakan apa itu good news? Bahasa aslinya euangelion. Euangelion itu artinya seorang yang membawakan berita kemenangan dari medan perang. Dan orang yang menyampaikan itu kepada raja dan kepada rakyat akan mendapatkan reward yang luar biasa. Pesan saya untuk Anugerah Ministries, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Sampaikan saja kebenaran. Proclaim the good news, shalom dan juga Yeshua, keselamatan daripada Tuhan. How beautiful are the feet. Feet di sana adalah langkah. 10 tahun ini langkahnya, puji Tuhan, meninggalkan jejak minyak, urapan, sukacita, kesehatan, kesembuhan dari semua yang kita dengar tadi. Karena itu saya berdoa selamat untuk Anugerah Ministries. Dan yang paling akhir adalah mengatakan kepada Zion, and say to Zion, thy God reigns. Tuhanmu memerintah. Memerintah di sana adalah malak, artinya memerintah sebagai raja. Anugerah Ministries akan selalu dipakai kalau kalian memberitakan, yaitu kingdom, berita tentang kerajaan sorga. Dan beritakan bahwa Yesus adalah raja, bukan yang akan memerintah, tapi yang sedang memerintah. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita, Raja kita sedang memerintah, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ini pesan dari saya. Di dalamnya sudah ada kurikulumnya, yaitu memberitakan yang baik, memberitakan shalom, dan memberitakan Yeshua, deliverance. God bless you. Yesus mengatakannya dengan penuh kepercayaan diri. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Tahun sudah kita lalui bersama dalam pelayanan Anugerah Ministries. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan oleh partner-partner dari Anugerah Ministries yang memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Bila belum, kami mengajak pemirsa untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries. Anda dapat memberikan taburan Anda di nomor rekening yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan berbuah lebat bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati.
Pada malam hari ini secara pribadi saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina, kami mengucap syukur, berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus, tetapi juga kepada semua partner dan sahabat-sahabat kami yang mau meluangkan waktu datang pada malam hari ini. Terima kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini Tuhan memberikan satu ayat yang saya berharap ini menjadi suatu rema bukan hanya buat kami tetapi buat setiap daripada saudara. Kalau kita lihat daripada kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang keempat, saudara. Firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, di tahun 2015 ini banyak sekali orang-orang yang mengalami pergolakan yang luar biasa. Ya. Betul saudara? Ya. Betul. Baik di dalam, mungkin ada yang mengalami tantangan di dalam bisnis, pekerjaan, saudara. Beberapa daripada saudara mungkin mengalami tantangan di dalam kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ya, tetapi kita tahu bahwa apapun yang terjadi, bahwa setiap challenge, setiap tantangan kehidupan yang kita punya di dalam tahun 2015, saudara, percayalah bahwa Tuhan mengizinkan setiap perkara ini terjadi bukan untuk menghancurkan kehidupan saudara, Amen. Tetapi justru untuk membangun saudara supaya lebih tinggi, lebih glorious, Bapak Ibu sekalian, dan bahkan saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi namanya, betul Deb? Ya? Betul sekali, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari di Alkitab kita, ya, pada saat Yesus mengatakan bahwa kita ini adalah the light of the world, ya, atau cahaya bagi dunia ini, terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus mengatakannya bukan dengan ragu-ragu, bukan semoga, tetapi Tuhan Yesus mengatakannya dengan penuh kepercayaan diri. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Bapak Ibu sekalian, tema kita malam hari ini, a city on a hill. Kalau kita ibaratnya adalah sebuah kota yang terletak di atas gunung. Apalagi kalau pada saat malam, pada saat dunia ini gelap dan sinar lampu kita itu dinyalakan seperti tema dekor di belakang kita, maka akan kelihatanlah semua isi daripada kota itu. Apa artinya? Tuhan Yesus mau memakai kita bahkan di akhir zaman ini. Di saat-saat yang paling gelap sekalipun, Tuhan Yesus mau agar terang kita itu bercahaya dan dilihat oleh banyak orang. Tuhan mau memakai kita ibaratnya seperti sebuah display, sebuah alat pamer di mana orang lain boleh mengalami krisis, tetapi anak-anak Tuhan mempunyai Kristus di dalam hidup mereka. Amen. Tidak ada krisis di dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan Yesus berjanji, meskipun engkau menghadapi masalah, meskipun di dalam dunia ini akan ada yang namanya penganiayaan, ketahuilah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Ketahuilah bahwa cahaya itu bekerja lebih terang, saudara, di tengah-tengah kegelapan. Bukankah demikian? Ya, kalau kita ngelihat pada waktu ada matahari terbit di ufuk timur, Bapak Ibu sekalian, lampu-lampu di jalan itu akan mulai mati. Tetapi pada waktu malam hari, lampu-lampu jalan itu akan kemudian nyala. Saudara, semakin gelap sekeliling kita, semakin besar himpitan yang kita punya. Percayakah saudara bahwa Kristus itu akan semakin menyala di dalam kehidupan saudara? Ada amin? Bapak Ibu sekalian, saya menerima ada satu ayat daripada firman Tuhan yang saya mau bagikan kepada saudara. Yang tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Saya berharap ini menjadi suatu senjata buat saudara menutup tahun 2015 dan kemudian memasuki tahun 2016. Firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Janganlah bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Saudara sekalian, tahukah saudara bahwa lebih besar Dia yang tinggal di dalam diri kita daripada Dia yang tinggal ataupun ada di segala penjuru muka bumi ini? Ada amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi saya tidak tahu sekali lagi challenges apa, tantangan apa. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah bisnis saudara. Atau mungkin saudara bagian daripada orang-orang yang saat-saat ini menerima promosi-promosi dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan punya maksud. Katakan kepada diri saudara bahwa Tuhan punya maksud. God has a plan and this plan is still being unfolded one by one, piece by piece to your life. Amen. Ada amin saudara sekalian? Dan kemudian kita lihat selama perjalanan pelayanan kami selama 10 tahun ini Bapak Ibu sekalian. Saya masih ingat pada waktu pertama kali Tuhan memanggil kami untuk pelayanan sepenuh waktu.
Beberapa orang di sekeliling kami mereka ragu-ragu. Benar nggak ini pelayanan daripada Tuhan? Apakah benar bahwa kamu setelah lulus sekolah dari luar negeri kemudian meninggalkan bisnis kamu? Dan kemudian sekarang Tuhan mau kamu mulai dari nol, meninggalkan segala-galanya, pindah ke suatu kota yang baru? Saya nggak bisa jawab, saudara. Karena saya percaya bahwa bukan saya yang harus membela diri saya, tetapi Tuhan yang harus membela diri saya. Nama saya adalah Daniel, yang artinya adalah God is my judge. Dan saya percaya bahwa selama 10 tahun ini Bapak Ibu sekalian ada up and down yang kami rasakan. Dan saya melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, all I can say, all that is left to say is God is good. Haleluya. Jadi izinkan kami untuk bukan saja merefleksi sejenak, tapi kami ingin melihat ke depan. Saudara, bahwa 10 tahun sudah berlalu, dan selama 10 tahun ini Tuhan mempercayakan 3 pilar ke kami, seperti yang saudara sudah lihat. Yang pertama yaitu pilar media. Yang kedua adalah pilar compassion, saudara. Kemudian yang ketiga adalah pilar outreach. Mulai tahun 2016, kami akan mempunyai pilar yang keempat, saudara. Dan ibaratnya kalau kita mengerti sebuah meja, diperlukan ada 4 kaki. Dan saya mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, dari kitab Mazmur 23, saudara. Bahwa Tuhan mau mempersiapkan meja di hadapan musuh-musuh. Supaya kita bisa berpesta pora. So we can feast out of the goodness of God. We can even feed our enemies. Bukankah luar biasa, saudara? Dan melalui pilar keempat ini yang kami akan lakukan adalah kita akan membuat pelayanan ini lebih efektif lagi untuk mulai menjangkau keluar masuk ke dalam masyarakat, bahkan mereka yang tidak kenal Tuhan. Kita tidak akan membeda-bedakan lagi siapa anak Tuhan, siapa bukan, siapa mau ke gereja, siapa bukan. Tetapi dengan ini kita akan menjadi lebih efektif lagi, saudara. Ada satu hal yang ingin kami kenalkan pada malam hari ini kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah saudara sudi meluangkan waktu beberapa menit ke depan untuk boleh mendengar lebih dalam akan hal ini? Ada amin, saudara? Kami persembahkan untuk Bapak Ibu sekalian bagi kemuliaan Tuhan, yaitu anugerah Network. Anugerah Ministries merupakan organisasi nirlaba yang mulai beroperasi sejak 17 September 2005. Pada dekade pertama, yayasan ini memfokuskan pelayanan melalui 3 pilar, yaitu media, compassion kepada orang-orang miskin, dan outreach berupa pelayanan pemberitaan firman Tuhan kepada gereja-gereja interdenominasi. Memasuki dekade kedua, Anugerah Ministries mulai mengembangkan pilar keempat, yaitu Anugerah Network, yang berfungsi sebagai hub yang menghubungkan antara donatur dengan orang-orang yang membutuhkan, baik secara pribadi maupun CSR dari perusahaan. Memberikan beasiswa kepada orang-orang miskin, mempertajam naluri kewirausahaan, dan menciptakan kesempatan usaha bagi golongan kecil menengah. Kami yakin dengan program berkesinambungan dan sistematis, maka mata rantai kemiskinan pun dapat dipatahkan, sehingga setiap orang akan memiliki kesempatan hidup secara optimal. Waktunya untuk tidak tinggal diam. Bersama dengan kami, ciptakan perubahan. Anugerah Network, Connecting Beyond. Dan bukan karena dia ditinggikan, tetapi sebelum kita meninggikan dia sudah lebih besar daripada apapun juga. Ya, baiklah, masih bersama kami di Good News Program. Dan kita akan membahas tentang ada buku ya. Ini yang terakhir, tapi bukan yang nggak penting tentunya. Ini buku yang ketiga dari Pastor Daniel Hendretta, betul ya? Wow. Semua bakal dapat hari ini ya. Ya, semua undangan yang hadir malam hari ini akan mendapatkan souvenir buku I Am Number 2 dan juga CD Your Faithfulness. Yes. Amazing. Oke, boleh tanya kenapa disebut I Am Number 2? Bukan number 1 or number 3 maybe? Well, secara pribadi saya dedikasikan buku ini untuk Tuhan. Yes. Jadi saya mengartikan bahwa Tuhan nomor 1 dan saya nomor 2. Dan kenapa nomor 2? Karena pada waktu saya melihat di dalam Alkitab,
sekitar 2 tahun yang lalu pada waktu saya lagi mempersiapkan khotbah bersama dengan istri saya, kami mempelajari sangat dalam tentang kehidupan Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf di dalam firman Tuhan pada awalnya dia adalah seorang anak emas. Dia diagungkan oleh ayahnya karena anak dari istri kesayangan. Iya. Tetapi kemudian kita tahu bahwa pada waktu dia menjadi yang terutama dan terpenting dalam kehidupan keluarganya, dia menjadi orang yang kemudian sombong. Dia malah membuli kakak-kakaknya. Dan singkat cerita kita tahu bagaimana dia akhirnya dibuang ke Mesir. Dan rupanya Tuhan tidak berhenti itu beracara. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa sebenarnya bukan kakaknya yang menjual Yusuf, tetapi Tuhan menabur Yusuf ke Mesir untuk suatu perkara. Karena Tuhan melihat jauh ke depan. Dan kemudian di Mesir justru Tuhan berkata, pada waktu dia menjadi budak, Tuhan malah berkata, God saw Joseph successful. Bahwa Tuhan melihat Yusuf menjadi orang yang sukses. Dan kemudian dia merangkak naik dari bawah sampai paling atas di rumah Potifar. Dan kemudian kita tahu bahwa pada waktu dia di rumah Potifar, dia menjadi asisten pribadi Potifar. Kalau Potifar yang punya rumah tentunya dia bosnya dong. Yusuf menjadi asisten pribadinya. Bahkan saya katakan mungkin Yusuf menjadi COO-nya Potifar. Ini nomor berapa dia? Nomor 2. Dan kemudian sampai akhirnya dia dikhianati oleh istrinya Potifar, dia masuk penjara. Dan kemudian di dalam penjara dia bertemu dengan kepala penjara. Tuhan berkata, Yusuf adalah orang yang berhasil, kepala penjara tinggal ngatur makanan dia sendiri dan semuanya diatur oleh Yusuf. Yusuf nomor 2. Nomor berapa coba? Nomor 2. Sampai akhirnya dia masuk bisa mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan Firaun berkata, tidak ada orang lagi yang lebih besar kuasanya daripada kamu selain aku. Berarti Yusuf nomor berapa? Nomor 2. Jadi saya melihat ada satu benang merah dalam kehidupan Yusuf. Dan saya melihat ternyata di sepanjang firman Tuhan, orang-orang yang menjadikan Tuhan nomor 1 dan mereka nomor 2, ternyata hidup mereka berbuah. Bukan cuma sukses, karena sukses itu only halfway. Saya mohon maaf tidak merendahkan orang-orang yang sukses. Tetapi sukses itu adalah satu journey. Tetapi perintah Tuhan buat kita adalah be fruitful and be multiply. Jadilah engkau berbuah, jadilah engkau bertambah banyak. Saya ingin secara pribadi untuk setiap daripada anak Tuhan boleh mengerti bahwa Kristuslah yang terutama di dalam kehidupan kita. Amen. Kristus yang terbesar. Amen. Dialah raja di atas segala raja, the king of the universe. Dan bukan karena kita dia ditinggikan, tetapi sebelum kita meninggikan dia sudah lebih besar daripada apapun juga. Jadi sekarang tinggal kita mau nggak ikut comply untuk menjadikan Tuhan Yesus menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Dan kita cukup menjadi nomor 2. Buku yang penuh tantangan ya. Betul. Saya tertarik dengan covernya. Ini gimana nih, kenapa memilih seperti ini? Tapi ini sangat kekinian ya. Separuh. Saya. Well, Bapak Ibu sekalian nanti kalau dapat buku ini jangan lupa kalau foto gini ya, nanti di selfie saudara gini. Jadi saya ingin sekali supaya setiap daripada kita memotong kehidupan kita dan memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapapun kita, kalau kita boleh berada di hari ini, kita kenal Tuhan ataupun tidak kenal Tuhan, saya kok yakin dan percaya bahwa langkah kita itu tidak ada satupun yang kebetulan. Oke, betul nggak? Langkah kaki kita diatur oleh Tuhan dan buku ini adalah mengenai tagline-nya adalah perjalanan menemukan jati diri dan menemukan tujuan hidup. Jadi identitas diri kita nggak komplit tanpa Tuhan. Makanya masih separohnya karena sudah menemukan. Betul. Wow, luar biasa. Dan ada yang full. Yang full adalah ada yang full cover. Ini adalah album kedua dari Pastor Debbie, betul ya? Yes, betul. Kenapa diambil Your Faithfulness? Ada misi tertentu? Atau ada kisah, ada cerita? Atau lagu ini juga merupakan lagu yang diciptakan atau dipesan khusus misalnya? Dalam album ini, puji Tuhan, ada 10 lagu di dalamnya ya, tapi ada 3 macam kesaksian juga yang bisa didengarkan ya. Dan 8 di antara lagu-lagu ini saya yang menciptakan. Lebih tepatnya saya download dari surga ya. Tuhan memberikan saya inspirasi. Saudara saya ini tidak bisa main alat musik apapun juga. All I know is singing. Tetapi Tuhan menitipkan lagu-lagu ini supaya bisa memberikan berkat buat orang lain. Dan kenapa judulnya Your Faithfulness? Karena selama 10 tahun perjalanan kami di dalam melayani Tuhan, kami melihat kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berhenti mengalir baik di dalam kehidupan kami pribadi maupun dalam kehidupan pelayanan kami. Nah ceritanya gini Raya, Wawan,
Waktu saya kecil dulu, kita bicara waktu saya umur 3 atau 4 tahun, saya itu punya cita-cita ingin jadi seorang penyanyi. Tapi ini bicara akhir tahun 70-an ya kan, kakek saya nggak setuju. Karena penyanyi wanita zaman tahun 70-an itu tidak mempunyai reputasi yang baik. Jadi saya kuburkan semua cita-cita itu, mimpi itu ya. Kemudian saya bermimpi yang lainnya. Tetapi siapa yang tahu pada saat kita sudah menjadi orang Kristen, kemudian Tuhan mengajari kita bagaimana untuk menjadi worshiper ya. Dan bisa menjadi kenyataan ya. Dan saya pernah terima nubuatan bahwa Tuhan mau memberikan lagu-lagu yang baru supaya ada album-album yang diproduksi. Nah, kalau hari ini hal itu bisa menjadi kenyataan, baik impian saya yang sudah saya kuburkan ataupun nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi, itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Malam hari ini hadir pula mama saya, ya. Mama boleh berdiri sebentar ya. Selama 10 tahun ini, Mama baru sekali ini datang ke partner gathering, so I'm really honored to have her, ya. Dan adik saya juga hadir, tetapi saya mau berterima kasih sama Mama. Mama adalah sosok yang berjasa di dalam kehidupan saya, karena perjuangan Mama melahirkan saya, membesarkan saya, bahkan memberikan saya pendidikan yang terbaik, sehingga saya bisa menjadi seperti hari ini. Dan satu lagi, di dalam album ini ada 3 macam kesaksian, ya, yang nanti Anda bisa dengarkan perjalanan pulang boleh disetel. Salah satunya adalah teman saya yang saya kasihi, a very inspiring woman, Angie Yuwono. Please stand up. Angie ini adalah cancer survivor. Dan baru minggu lalu Angie mengalami operasi kepala yang kedua atau ketiga, ya. Tetapi Angie turut membagikan kesaksian di album ini dan bernyanyi. Dan biarlah Angie, I believe it, bahwa kalau Tuhan masih memberikan kau hidup karena Tuhan mau melalui bibirmu, ada berita-berita baik yang diberitahukan buat kemuliaan Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian. Biarlah bibirmu memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. And I believe it, I declare it, that from today onward, you are cancer free. In Jesus' name. By the stripes of Jesus, you are healed. Amen. Itu jadi sekaligus harapan, menyembuhkan banyak orang dari album ini. Amin. Yes. Dan juga ada kesaksian dari Exia, murid adikku sayang, yang waktu lulus kelas 6 SD, sama orang tuanya gak boleh sekolah lagi. Karena ekonominya lagi buruk, suruh jaga baby di rumah, adik babynya. Tapi kemudian ada kakak-kakak dari adikku sayang yang pergi ke rumah dia, ngajak dia untuk sekolah lagi. Dan akhirnya dia tadi kesaksian juga bagaimana tahun ajaran yang kemarin dia juara 1 di kelasnya, nilainya 94. Dan dia tahun kemarin menang juara lomba nyanyi. Jadi pelayanan kami tergerak untuk mengangkat generasi bintang ini. Bagaimana kami datang ke Jakarta untuk memberikan kesaksian dan juga turut menyanyi di dalam album ini, ya. Dan last but not least juga ada kesaksian saya dan putri kami Angeline, ya. Bagaimana Angeline dulu pernah sakit hampir mati tapi juga Tuhan sembuhkan. Jadi ini semua album berbicara tentang kasih setia Tuhan. It's all about Jesus. It's all about Jesus. Yes. Oke, congratulations Pastor Debbie. Thank you. Dan kayaknya kalau hari ini, sebentar dulu, bagaimana caranya pemirsa mendapatkan buku juga CD ini? Well, pemirsa bisa tentunya hubungi kami di nomor-nomor telah televisi Anda atau kontak kami melalui Facebook. Ya, Facebook fanpage Daniel Hendrata and Debbie Katarina. Dan juga ya dari websitenya im2.co. Ya, oke. Kita akan mendengar lagu dari surga tadi ya. Your Faithfulness. Pastor Debbie. When I sing about my life, how you came to save me, I'm not supposed to be where I am today, but you carried me through, you carried me through.
to rescue me. Now I live to be all that I can be, because you carried me through. You carried me through. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. Your faithfulness, oh God, always surrounding me. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. In times of trouble, you are right here with me. Once I was so lost in my world, you came to rescue me. Now I live to be all that I can be, because you carried me through. You carried me through. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. Your faithfulness, oh God, always surrounding me. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. In times of trouble, you are right here with me. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. Your faithfulness, oh God, always surrounding me. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. In times of trouble, you are right here with me. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. Your faithfulness, oh God, your faithfulness, oh God, never leaves me alone. In times of trouble, you are right here with me. Your faithfulness, oh God, always surrounding me. Thank you. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Wow. Wow, luar biasa. Wow, amazing. Ini lagu benar-benar dari surga. Saya dengar ini adalah lagu yang bukan saja menginspirasi, tapi juga betul-betul kerinduan Tuhan. Dan senang sekali kami berada bersama-sama di 10th anniversary dari Anugerah Ministries. betul. Dan Tapi sekali saatnya- lagi, setiap satu undangan mendapatkan free 1 CD dari Pastor Debbie Katrina dan juga 1 buku dari Pastor Daniel Hendrata. Ya, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas partnership yang sudah diberikan kepada kami, kepercayaan dan keberanian Bapak Ibu sekalian untuk boleh bekerja sama bersama dengan kami selama 10 tahun terakhir ini. Dan kami berdoa biarlah apapun yang sudah kami perlakukan ini boleh menyenangkan Tuhan dan boleh memberkati kehidupan saudara. Dan di akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat malam.
Sampai jumpa di Partner Gathering tahun depan. Haleluya. Doa kami biarlah Anugerah Ministries akan terus terbang tinggi dan mencapai semua janji-janji Tuhan. Jesus, you are my Lord and I praise you. Jesus, you are my Lord and I love you. Jesus, you are my Lord and I worship you. Jesus, you are the strength of my life. And I will fly